Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ngatini Channel dalam masakan sederhana teman-teman. Hari ini saya mau masak rebung bumbu kuning ya teman-teman. Jadi kayak digulai gitu. Dan untuk masakan rebung ini adalah masakan kesukaan saya ya teman-teman. Bahkan saya bisa makan sayur rebung ini tanpa nasi karena rasanya yang enak dan mengenyangkan juga ya teman-teman. Dan untuk rebung sebenarnya bisa dimasak gulai, bisa juga dimasak bening ataupun ditumis begitu aja juga sudah enak ya teman-teman. Apa sih rebung? Rebung adalah bambu muda. Yuk langsung aja pada bumbu-bumbu yang sudah saya siapkan. Di sini ada bawang merah 1 genggam, kemudian bawang putih, kemudian ada cabai merah keriting, kemudian ada cabai rawit, dan ada kunyit ya teman-teman. Saya menggunakan kunyitnya lebih. Ada serai, kemudian ada lengkuas ya teman-teman. Ini dia bumbunya seperti ini. Kemudian saya tambahkan santan tentu saja ya teman-teman. Saya menggunakan santan instan. Ini dia rebungnya sudah saya kupas, saya cuci, saya rebus seperti ini ya teman-teman. Ini sangat mudah rebungnya. Kemudian untuk bumbunya di sini saya akan haluskan menggunakan blender. Jika teman-teman mau diulek, ditumbuk ataupun dicopper boleh-boleh saja ya teman-teman. Kemudian di sini saya sudah siapkan juga kualinya. Saya tuangkan bumbunya karena kebetulan minyaknya juga sudah mendidih ya teman-teman atau sudah panas. Di sini saya akan tumis bumbunya sampai benar-benar matang ya teman-teman atau tercium harum karena ini menggunakan kunyit jadi tidak boleh setengah matang, harus matang ya teman-teman. Karena aroma kunyit mentah juga kadang-kadang merusak cita rasa masakan kita ya teman-teman. Kalau seharusnya matang tapi belum matang, kemudian sudah dimasukkan sayurannya, nanti rasanya akan berbeda. Saya masukkan untuk serai, lengkuas, kemudian saya tambahkan daun salam ya teman-teman. Jadi ditambahkan daun salam supaya lebih harum. Lengkuas, serai tadi sudah dicuci bersih, pokoknya semua bumbu dicuci bersih dan sudah dikeprek. Ini tunggu sampai benar-benar harum ya teman-teman atau udah mateng. Kemudian saya akan tambahkan air bekas cucian blenderan tadi ya teman-teman sayang. Jadi saya cuci tapi cuciannya saya masukin ke sini, bukan dicuci ya teman-teman, jadi disiram aja. Kemudian saya tambahkan lagi airnya supaya banyak karena rebungnya cukup banyak itu ya teman-teman, kurang lebih sekitar 500 gram lebih lah. Nah saya akan tunggu air ini menjadi mendidih. Saya tambahkan garam kurang lebih 2 sendok teh, nanti bisa ditambah jika kurang. Kemudian saya tambahkan penyedap rasa juga kurang lebih 2 sendok teh. Saya aduk-aduk kembali sampai mendidih. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel saya sampai saat ini, dan yang baru menemukan channel saya mohon dukungannya berupa like, comment, subscribe, serta jangan lupa nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan dan video-video terbaru berikutnya dari saya ya teman-teman. Nah ini sudah mau mendidih. Jadi tunggu sampai airnya mendidih karena tadi saya menggunakan air mentah ya teman-teman. Nah setelah mendidih seperti ini saya masukkan rebungnya. Tuh rebungnya muda banget ya teman-teman. Jadi saya ngambilnya yang muda aja, yang tua saya buang. Ini saya benar-benar menggunakan kunyitnya sengaja agak lebihan ya teman-teman. Jadi nanti warnanya supaya kuning bagus. Nah ini aduk-aduk dulu sampai tercampur rata, kemudian diamkan sampai airnya agak menyusut dan bumbunya meresap ke dalam rebung. Tunggu sampai mendidih ya teman-teman. Sampai mendidih, kemudian sampai bumbunya meresap.
Kemudian saya akan tambahkan di sini daun kunyit ya teman-teman, supaya aromanya seperti masakan Padang gitu, gulai Padang. Cuman ini bumbunya tidak lengkap. Dan di sini saya akan tes rasa ya, kurang apa, karena saya sebentar lagi akan masukkan santan ya teman-teman. Dan sepertinya kurang asin, saya akan tambahkan garam. Kemudian juga saya akan tambahkan gula pasir ya teman-teman. Gula pasirnya sekitar 2 sendok teh. Kemudian saya aduk-aduk. Ini airnya sudah menyusut ya teman-teman. Jadi kalau airnya sudah kelihatan menyusut, maka bumbunya tentu saja sudah meresap ke dalam rebung ya teman-teman. Jadi rebungnya sudah tidak tawar lagi, alias sudah gurih ya teman-teman, karena ini sudah pada masuk semuanya kecuali adalah santan. Nah, ini saya akan tes rasa yang kedua kalinya setelah ditambahkan garam dan gula pasir. Dan ini rasanya sudah cukup, saya akan masukkan santannya ya teman-teman. Jika teman-teman mau menggunakan santan segar juga boleh ya teman-teman, tapi saya tidak ada, saya adanya yang santan instan. Nah, untuk sayur rebung ini sebenarnya bisa ditambahkan dengan sayuran yang lain ya teman-teman. Bisa ditambahkan dengan kacang panjang, bisa ditambahkan dengan tempe tahu ataupun telur ya teman-teman. Cuman karena saya memang tidak ingin menambahkan apa-apa, alias saya itu benar-benar pengen menikmati sayur rebung, karena sayur rebung ini adalah salah satu sayur favorit saya ya teman-teman. Dan saya itu bisa makan sayur rebung tanpa nasi ya teman-teman. Nah, ini semuanya sudah masuk, untuk rasa juga sudah cukup. Dengan demikian selesailah sudah cara masak sayur rebung bumbu kuning. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video saya sampai selesai. Sampai jumpa di video-video terbaru berikutnya dari saya. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba di rumah sebagai menu tambahan keluarga tercinta teman-teman di rumah. Sekali lagi terima kasih, selamat mencoba. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya akan cobain ya teman-teman. Rasanya pas ya teman-teman.